Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rabbil Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina, wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asladul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minas sabirin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal 'aliyyul 'azim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Narikotomelo membicara keistimewaan untuk umat alim-alim Nabi Muhammad SAW dari semua penjelasan para ulama. Ia tahu penderita narampe dua telu keistimewaan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Utamanya ibadah sunnah yang menjadi perintah oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun sitonganna narikotomelo nanungi penjelasan atau penderita berdasarkan amalia degaga pakasibiyang tanya perintah Allah. Semua ibadah pasti perintahnya bersumber dari Allah. Akan tetapi di dalam Islam iruntu dua penjelasan angka perintah langsung dari Allah Ta'ala yang tidak sebut dengan ibadah fardu. Angka atau perintah langsung oleh alim-alim Nabi Muhammad SAW yang tidak sebut dengan ibadah sunnah. Dua pakas ini hitungannya semuanya tujuannya untuk mendekatkan diri lori Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tu ampai semua ibadah yang diperintahkan pasti ada turunannya. Sampai yang perlu ada sholat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Haji yang wajib ada umrah yang sunnah. Zakat yang wajib ada sedekah yang sunnah. Syahadat itu wajib ada sholawat yang sunnah. Jadi sini pakai ini tak bagi dua. Magi nang ketak bagi dua, ia konadi Nabi Madioloy, de gaga pengakuan ibadah yang mirip Allah Ta'ala, turu pada toha angka yang alim-alim Nabi Muhammad SAW. Ia konadi Musa memperintahnya si dia gaga, itu langsung memang perintah Allah. Nabi Ibrahim juga demikian. Sinina Nabi nareko angka pasurona, pasti pasurah pula itu Allah Ta'ala. Dan tidak pernah diberikan otoritas oleh Nabi untuk memunculkan suatu ibadah. Tapi alim-alim Nabi Muhammad SAW itu yang otoritas sokupong Allah Ta'ala. Dari sinilah sehingga jalur keselamatan seorang hamba itu ada dua. Ia tona ropas sabaran na dua letiang keselamatan. Nomor si diletang asalamakan melalui jalur ibadah wajib, itulah yang disebut pamasi poleri Allah Ta'ala. Sedangkan ibadah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah yang hitungannya perintah nama tupung Allah Ta'ala, tapi nalita yaleng otoritas pengakuan, maka itulah yang menjadi syafaat. Na dua niletang asalamakan, ia komelo itama tahu suruga cidi dua nilalatna. Ia kotanya pamasipun dari Allah Ta'ala berarti syafaat oleh di alim-alim Nabi Muhammad SAW. Dari situlah sehingga semua ibadah fardu yang kita lakukan
pasti kita mengharap supaya angkato ibadah sunnah itu oleh palawangan. Misalnya sholat Jumat. Ini masam paja Jumat kita usahakan nih. Asam paja sunnah ki patanrakan ni modrina Jumat. Nasaba iya sampaja Jumat adalah perintah wajib. Jalurna pamase na rekode di dulu nolonga jalur pamase dari sholat Jumat, maka sampaja sunnah patanrakan ni modrina Jumat itu yang akan mendapatkan jalur syafaat. Jadi dek na mungkin sinin na ibadah wajib maka dalam sunnah terima pun Allah Ta'ala kemudian kita dirahmati. Nah sebab kuncinya surga cuma dua. Jalur pamase, polok bisa sampaja perlu ibadah wajib. Tapi angka sampaja nasa nabita tidak kuno nasib beranda salah ulurna kecuali dalam satu jengkal. Si jangka puluh na tarangka dan dia tidak sampai ke langit. Aja tak ada mendek sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke aras tidak. Namun lagi pertama dia tahu naliwang. Nah sebab banyaknya kesalahan yang kita lakukan. Dua telu masalah angka ipakangka. Nah sabari sampai perlu dia dari Allah Ta'ala. Maka kita berharap pokok sampai sunnah. Dari sinilah sebenarnya sholat fardu dengan sholat sunnah. Narekomelo ki malai keutamaannya. Itu sama kedudukannya. Agarnya pada untuk memberikan jalur masuk surga. Cuma ia kok sampai sunnah jalur syafaat. Ia kok sampai perlu jalur pamase. Makanya kode ini rule lorong kok sampai perlu sampai sunnah. Ia tu nak kadana kita ketika nanti kelak pahala diperiksa. Sholat fardunya diperiksa kemudian tidak memenuhi syarat, maka dicarilah sholat sunnatnya. Karena sholat sunnat itu akan menutupi, betul kan? Ya kode mulai jalur pamase, jalur syafaat atau mulai. Dari situlah sehingga pakasian nyari ibadah sunnah itu penting. Dan hampir semua ibadah sunnah itu tidak punya batasan. Pas tidak dah, degaga batasannya. Ya kosak manasah 2,5%. Tapi kalau sedekah tidak ada. Umrah bisa dilakukan berulang-ulang, bahkan bisa dilakukan kapanpun. Tapi kalau haji tidak bisa. Hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah dan itu hanya sekali dalam setahun. Puasa wajib juga tidak bisa ditambah. Puasa Ramadan mesti 1 bulan, tapi puasa sunnah bisa dikerjakan setiap hari. Sholat sunat juga demikian. Angkanya sampai sunnah mutlak, sampai sunnah mapaka cawe ale lauri pong Allah Ta'ala. Tidak ada jumlah rakaatnya. Betul jamin siratu, kerjakan 100 rakaat. Makanya Rasulullah mengatakan, na rekomendo posmawa ya ukilan nasruga, maka perbanyak sujudmu di hadapan Allah. Tidak mungkin sholat fardu yang dimasuk. Nah sebaik-baiknya perlu, tidak mungkin ditambahi. Yang ditambah itu adalah sholat sunnah. Artinya apa? Ibadah yang otoritasnya lari ke Rasulullah itu tidak ada batasan. Puasa juga demikian, sedekah juga demikian, sholawat juga tidak ada batasan. Salawat itu tidak ada batasannya. Bahkan makanya Nabi sekiranya engkau bisa bersalawat dalam 24 jam, hanya waktu bersalawat kepada aku maka itu sudah cukup. Mari nasabah istighfar termaktub di dalam salawat. Pamas angkatuk pilalanna salawat. Syafaat angkatuk pilalanna salawat. Ampunan dosa angkatuk pilalanna salawat. Makanya dari makadaki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka malaikat akan mencatat napanalapo kupung Allah Ta'ala. Ia rona poro kupung Allah Ta'ala 2 ilolona langsung nomor siji puang Allah Ta'ala walahi dengan 10 kali salawat. Ada salawat na puang Allah Ta'ala lokwatanna. Dena kada Allahumma salli tapi salawat na puang Allah Ta'ala lokwatanna ia dari itu pamase lauri atanna. Ia tahu si malaikat. Nawal ke 10 salawat lori masalawat lori Nabi kita. Ada salawat na malaikat. Permohonan ampun di hadapan Allah supaya ia tahu masalawat angka ia dampuni dosa-dosa Nabi Allah Ta'ala. Jadi ia komiti nilau doang malaikat
maka bersalawatlah kepada Rasulullah. Nasabak narekoto masalawat cijalori nabita malaikat akasapulun min lauriolo na Allah Ta'ala sarekpang mangiroto masalawat ekacijal diampuni 10 kali lipat kesalahannya. Kemudian angkato ilapur nabita. Tadi kepada Allah dan Rasulnya angkatolah riloko nabita. Ialah riloko nabita itu akan tercatat dan kala itulah yang akan diperiksa Rasulullah dan itu akan menjadi jalur syafaat. Makanya nareko masalawat ki akacicang langsung apa pasal ngilolongan. Nomor siti pamasih, nomor 2 ampunan, nomor 3 syafaat, yang keempat jaminan dari Rasulullah untuk mendapatkan keselamatan. Denok bawa masuri monri, tapi juga di akhirat di dunia ini nasabak magai nigi tau mega salawat nalori nabita, maka akan diberikan keberkahan. Ya sange baraka kualitas bukan kuantitas. Jadi ya komat bicara baraka itawe berarti memberikan ketenangan. Jadi ya komat kadebo mak baraka berarti robolai yonroi matanna papinat dingin. Kendaraan yang berkah berarti ya kuyo siro kendaraannya tolimatan napa pinadingin. Ya kumakade barakah berarti hakikatnya itu adalah memberikan ketenangan. Tapi narek kumakade tede nak barakah maka berarti tolip papole susah. Ya natu ampai. Namode nasiaga ipole dalle narek kuya jama-jama tamatan napa pinadita. Ya natiasa jama-jama papole barakah. Gigitan niya to makada idan apa mereka tahu mereka polena tapi dena tanna papinadina maka itu tidak mendatangkan keberkahan. Nasabak yasannya barakah itu berbicara hakikat umur yang berkah. Biasa yang kalinya makada umur yang berkah kegiatan umur yang berkah sinampak mituo tapi liwa eganna nilainya pak kasihan. Yana riasan umur yang berkah apa mereka tahu mungkin hidupnya 60 tahun, tapi dia siaga pakas biar napakangkat. Angkat dinampak itu, mungkin umurnya hanya 30 atau 35 tahun, tapi tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz bahwa dia hidup lebih dari 1000 tahun. Ia natu ampai. 2 telu ibadah. Narekomelo ini sapa keutamaan. Saya sering mencari-cari keutamaan ibadah sholat fardu. Itu susah kita menemukan karena tidak banyak hadis yang membicarakan. Walaupun ada beberapa yang dibicarakan. Seperti ibadah haji. Al-hajju mabrur laisa lahu jasaun ilal jannah. Ya haji na tarimay po ng Allah Ta'ala. Itu laisa lahu jasaun ilal jannah. Degaga pamalak na sangadin na subuga pamasay na po ng Allah Ta'ala. Tapi dinah kada hadisa iya haji as-sah. Makadan ia haji diterima. Al-hajju mabrur. Haji yang diterima. Dena kada haji yang sah. Nasaba iya ko asa yang penting itigaw irokon na. Tapi iya ko haji mabrur kay marejing. Nasaba urusan na po Allah Ta'ala si bawa atan na. Anu mapacik pa ibawa. Anu makanja pa ibawa. Anu makanja pa pulen na. Napa betul-betul kita kerjakan hanya karena lillahi ta'ala. Dalam suatu riwayat pernah risalah saya pernah baca bahwa angka tahu makutan maka dari siaga tahu menre maka lalannya tahunya maka dia mengatakan 20.000 orang yang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kemudian makutane ro waliye siaga memang tahu iterima hajinna maka dia malaikat cik di bawah iterima hajinna dari 20.000 itu. Itu pun yang diterima hajinya yang tidak berangkat. 20 sabbu tahu melaksanakan ibadah haji tahun itu, tapi cik diterima hajinya. Yang tidak adalah mana yang tidak berangkat itu, maka angka tahu pemulai na jama-jama na dari banyak mengatakan Pak Jai sepatu, angka maka dapat samer sepatu. Mapamulai na jama-jama na tabu na niya kami memakra mereka pasipulong idiku untuk mereka Makkah. Setelah terkumpul uangnya, gena ni dina nandreka Makkah. Melo ilostori, tapi ni tay balibolana, mengambil ayam mati. Angka manuk mati, nalak pun rarupoy. Naitay yaro balibolana, nalay yaro manuk mati, benamparan ni Makkah.
Maginang kamu alay itu banoy. Itu anu mati, anu haram itu nasa bangkay, nasa de. Aja memparang. Ini haram bagimu tapi halal bagiku. Nasa ba anak na degaaganan re maliwasan ng kubulana. Batu mina nasyongan ni nasa kabari ro anak na makpo na tari. Makadan ka nagaga na nasyongan. Kemudian dia mengambil bangkai itu. Melo in nasyongan ni anak na. Aga nasa mo na iya tau melo in menre makkay. Aja na niya tumuala. Dia pulang ke rumahnya mengambil uang tadi yang dia mau store untuk ibadah haji. Napadalengi ya rona bali bolana, nalengi andre wijana. Ia narotau diterima haji na kupung alak-alak, padahal dia tidak berangkat. Dan ini pesan bahwa 20 tahun makukuah malau lisu melaksanakan ibadah umrah, bukan haji. Ibadah umrah sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun. Tapi dengan kena perhatikan bali bolana maka dan manremo karu bali bolaku. Maka hal seperti ini harus menjadi pelajaran buat kita bahwa aja niya robawang ibadah pribadi. Nah, sebab haji dan umrah itu ibadah pribadi, tapi ibadah sosial itu yang pokok. Nah, sebab magi denengka napatu ilolongan ngapalana, kemudian malaikat akan mendoakan kita dan pertanggungjawabannya mudah. Nah, sebab magi tahu pertanggungjawabkan ilolona po Allah Ta'ala. Ya kung kapasidah kata kabantu itu ya tu orang parangi masuk ya putanangi ya tu tahu pakingi makada ia memang nabantu sehingga jika ingin diringankan dari pertanyaan pegaiwi bantu pada tarupa tahu maka Allah akan ringankan pertanyaan karena dia yang akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kita. Narik oleh pakai makada jangan karena ibadah pribadi hanya karena ego pribadi. Bahkan kita menjalankan pelaksanaan ibadah kurban. Sitongan ya roka-robai. Narik ijamai. Memang kan sebenarnya penyembelihan untuk dan kepada Allah. Tapi magi ya roka-robai disuruh bagaimana? Sepertiga untuk yang berkurban. Sepertiga untuk sedekah. Sepertiga untuk hadiah. Itu pesan. Maka dia itu karobai sitongan na ibadahmu. Narik angka alaga ibadah mo pigok na berupa makanan. Angka hak na tau kasih ukutuh. Angka to hak na sahabat-sahabatmu di situ. Walaupun di situ ada hakmu. Itu kurban sebenarnya memberikan pelajaran. Maka ini wajai. Ini topat jama ibadah. Puangalata ala topa masurong. Tapi nasurong bagian iloko tanah. Maka karena khalifah yang sesungguhnya adalah memberikan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di Jumat ini adalah Jumat terakhir kita sebelum memasuki bulan Zulhijjah. Ketika sampai di bulan Zulhijjah dan kita mendapati hari raya kurban, nalingi asagena pong Allah taala makarobah dan kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita. Karena hakikat kurban adalah biasanya makarobah lailaggai sininna anu madinge angka mencari kesombongan di antara kita. Makanya itu ampai igir alur nalokolo imapasem maka dalaggai sipana olok-oloi angkai mak dibola di watak kalim. Sebenarnya itu hakikat. Nareko mancolok darana agagai maka sebenarnya itu hakikat. Lagai sininna carepai angka kurilalan na watak kalim. Maka itulah sehingga Rasulullah mengatakan nareko igir isapik karobai atau binatang kurban. De panadapi itanan niti darana na letuk niat malam dari ulona Allah Ta'ala. Kemudian seluruh anggota tubuhmu yang ada dosanya itu berguguran. Maka kita dianjurkan menyaksikan kurban. Nah sama hakikatna nareko miti darah najisi maka lega menanti itu carepai riwatak kalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asyraful qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anna Allaha amarakum bi amrin fihi bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudus faqala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus wa dinal jannata daras salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya salam. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim. Allahumma ghfir lana sunubana wa rahmatuka arja'idana min 'amalina ya muqaddidal qulubi wal absar tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba